Matius 28 ayat 19. Mari kita lihat pesan Kristus bagi kita. Matius 28 ayat 19. Baca sama-sama. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini pesan Kristus bagi kita. Natal gak bicara lagi soal bayi Kristus, tapi bicara soal amanat agung pesan Kristus bagi dunia. Orang-orang percaya bahwa kita harus melahirkan Kristus di hati orang-orang yang belum percaya. Katakan amin. Akan mendapat banyak perlawanan dan tantangan. Saya dan Pastor Jojo berusaha supaya hidup kami ini, selama kami masih bisa, kami memenangkan sebanyak-banyaknya jiwa bagi Tuhan. Kami pergi ke sana dan ke sini memberitakan Injil. Menolong anak-anak di pedalaman Indonesia, khususnya di kantong-kantong Kristen, Katolik, supaya mereka tidak perlu pindah agama hanya demi sekolah, hanya demi makan. Kami berusaha menolong mereka. Anda harus tahu, orang Kristen pergi nginjil kemana-mana, tapi kantong-kantong Kristen bocor. Kita menangin jiwa 1-2. Orang Kristen Katolik dimenangkan 1 kampung. Nonton di internet, banyak. Sementara gereja-gereja berlomba-lomba bangun gedung yang lebih mewah. Bikin acara yang lebih hebat. Kantong-kantong Kristen kebobolan. Karena itulah lewat tangan pengharapan kami menjangkau terutama saudara-saudara kita seiman, kata firman Tuhan. Galatia 6, 9, 10. Memberi visi kepada kami. Memenangkan anak-anak Tuhan. Dari rebutan. Kami kasih tahu. Tantangannya gak mudah. Perlawanan di mana-mana. Waktu pandemi datang, otomatis kami malah gak bisa khotbah keliling sama sekali. Kami cukup stres. Di pundak kami saat itu 6.000 anak. Di 71 titik saat itu. 2020. Nangis saya. Tuhan, ini anak-anakku gimana? Maaf ya kalau untuk keluarga kecil kami saya punya tabungan. Tapi untuk anak-anak tangan pengharapan nasibnya gimana? Saya dengar yayasan-yayasan lain pada potong gaji karyawannya separuh. Kami tangan pengharapan puji Tuhan tidak pernah potong gaji karyawan selama pandemi. Tuhan baik. Amin. Haleluya. Kami terus berjuang. Tuhan kasih hikmat ke saya. Pelayanan online. Online. Ulah saya langsung getol khotbah di YouTube. Khotbah di IG. Live berdua. Gak ada tim musik. Kan zaman itu belum punya gereja. Pak Jojo main gitar, saya yang nyanyi. Fales dikit biarin. Terus khotbah saya. Terus Q&A. Terus doain jemaat di IG live. Mungkin ada di sini yang pernah ikut kami IG live zaman pandemi. Oh, ada beberapa, puji Tuhan. Lalu saya mulai khotbah di YouTube. Gereja-gereja tutup pintu, Tuhan buka pintu. Tiba-tiba saya jadi viral. Tiba-tiba jadi tenar. Tanpa diminta, tanpa berusaha, tanpa bayar siapapun. Tanpa bayar iklan, tanpa beli follower. Saya tahu kenapa Tuhan percayakan saya hari ini. Untuk nolong lebih banyak orang. Amin. Bayangkan kita berdua punya tanggung jawab untuk anak-anak. Begitu banyak. Saya lihat bagaimana Yesus lahir ke dunia begitu sulit, banyak halangan. Tidak heran. Untuk kami memenangkan jiwa itu banyak halangan.